Film diawali scene yang menampilkan seorang wanita yang sedang keluar dari pintu apartemennya untuk berolahraga lari pagi di taman kawasan tempat tinggalnya. Wanita ini bernama Soyun. Oke, wait one second, we just wanna let you know first. Kalau kalian nanti nonton full movie-nya, subtitle yang digunakan di film ini salah cuy. Karena mereka bikin subtitle film ini dari mesin ya, bukan manual translator ya. Ini gua kasih tahu dulu sebelumnya ya, biar kalian nanti nggak bingung kalau nonton full movie-nya cuy. Nama pemerannya juga salah ya, di subtitle film ini bernama Soo-yeon cuy. Yang bener tuh Soyun ya. Lanjut dah kita nih, mantap nih. Soyun adalah seorang desainer yang bekerja di salah satu perusahaan pakaian dalam atau underwear di Korea Selatan. Ia diceritakan rutin berolahraga pagi sebelum ia pergi bekerja ke kantornya. Lalu ada seorang pemuda juga keluar dari gedung apartemen itu. Pemuda ini bernama Gongsu. Gongsu adalah seorang laki-laki yang juga bekerja di perusahaan pakaian dalam yang sama dengan tempat Soyun bekerja. Dan kebetulan ia juga bertetangga tempat tinggal dengan Soyun di gedung apartemen itu. Gongsu terlihat keluar dari apartemennya hanya untuk membeli sebuah minuman kaleng di minimarket pada pagi itu. Saat Gongsu duduk santai, Soyun yang sudah selesai berolahraga pun lewat dan membuat Gongsu ini malu sampai menutupi wajahnya dengan jaket yang dipakainya. Karena Gongsu diceritakan, ia menyukai Soyun sudah dari lama, tetapi ia tidak mempunyai nyali untuk mengatakannya. Saat sudah pulang dan berada di apartemennya, Gongsu pun mandi untuk bersiap pergi ke kantornya. Tetapi ia malah sempat-sempatnya membayangkan mandi dengan Soyun dan aduh nih kalian tahu sendirilah ya, memblender ya. Langsung udah kita nih lanjut aja dah. Saat sudah di kantor, Gongsu terlihat ditegur bosnya karena desain pakaian dalamnya belum selesai. Dan selang beberapa saat setelah itu, datang Soyun yang membawa desain pakaian dalam produk barunya dan melaporkan hasil penjualan perusahaan mereka kepada bosnya. Mereka semua pun terlihat rapat di pagi itu. Lalu di sana ada lagi seorang pria yang lebih tampan terlihat ikut rapat. Pria ini disebut Seth atau Mr. Lee. Seperti namanya, Mr. Lee adalah seorang manajer atau atasannya Soyun dan Gongsu. Pada saat rapat berlangsung, Gongsu meminta izin keluar karena ia ingin beristirahat sebentar. Saat ia hendak keluar dari pintu, ia berpapasan dengan seorang gadis yang bernama Julie. Saat Gongsu beristirahat di luar kantor, Gongsu malah mendengar suara aneh dari belakang yang berasal dari pepohonan bambu di sekitarnya. Gongsu yang penasaran, ia pun memeriksa asal dari suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari sebuah kotak besi. Dan saat Gongsu membuka kotak itu, di dalamnya malah terdapat sebuah gelang dan sebuah kertas catatan, yang dimana kertas itu bertuliskan, "Gelang ajaib ini akan membantumu untuk mewujudkan cintamu. Dengan catatan, pemakaian yang berlebihan dapat membahayakan pengguna dan orang yang berada di sekitarnya." Gongsu yang tidak percaya dan menganggap itu hanyalah sebuah lelucon, ia pun berniat untuk membuang gelang itu. Tetapi setelah Gongsu pikir kalau gelang itu terlihat lumayan bagus, Gongsu pun mencoba memakainya. Dan ternyata setelah Gongsu memakai gelang itu, Gongsu malah terlihat seperti dirasuki oleh seorang makhluk gaib yang membuat Gongsu ini menjadi pria yang optimis dan percaya diri. Lalu scene berpindah, aduh nih, menampilkan Julie sedang mencoba desain pakaian barunya Soyun nih. Aduh nih, kita skip aja ya nih. Aduh nih, terlalu banyak dosa dah gua ya, mantap nih, tidak boleh ya. Setelah selesai mencoba desain pakaian dalam barunya Soyun, saat Julie keluar dari kantor, ia terlihat dihadang oleh preman bocil yang ingin mengajak Julie kencan. Tetapi tentu saja Julie menolak ajakan preman bocil. Saat Julie ketakutan, Gongsu yang kebetulan lewat dan sudah memakai gelang, ia pun memberanikan diri untuk menyelamatkan Julie. Terjadilah perkelahian dan saat preman itu ingin memukul Gongsu, gelang malah mampu menghentikan dan membuat preman bocil ini terdiam kaku cuy. Aduh nih, nggak make sense banget ya ini bikin film ya. Oke lah, ceritanya gitulah cuy ya, mantap nih, kita singkat cerita aja ya. Saat preman bocil sudah terkapar, Julie yang diselamatkan Gongsu pun ia pun langsung menghampiri Gongsu untuk berterima kasih. Tetapi saat Julie berdiri dekat di depannya Gongsu, berkat gelang ajaib, Julie malah langsung menyosor nih cuy, mantap nih, menyosor bibir Gongsu Ultraman ini ya. Dan Julie juga langsung mengajak Gongsu Ultraman ini ke hotel
untuk cangkul-mencangkul di ladang kebanjiran rumah kebakaran apa segala macam ya. Aduh nih kita skip lagi cuy, mantap. Saat besoknya, Gongsu terlihat rapat dengan Soyun, Mr. Lee, bosnya dan salah satu rekannya. Tetapi rekannya itu bertanya kepada Gongsu, apa yang terjadi denganmu kemarin? Kenapa kantung matamu berwarna hitam seperti itu? Mendengar hal itu, Gongsu pun langsung berlari ke toilet untuk melihat kantung matanya yang benar adanya berwarna hitam. Gongsu yang ingat dengan catatan surat gelang, ia pun langsung melepas gelang itu dan benar saja saat gelang sudah tidak dipakai, kantung matanya Gongsu malah kembali normal seperti biasanya. Saat jam kerja sudah berakhir, Gongsu terlihat mengantarkan Soyun ke mobilnya. Dan pada saat itu Gongsu pun mengajak Soyun untuk pergi makan malam bersama. Tetapi karena saat itu Gongsu tidak memakai gelang ajaib, Soyun pun bilang kalau ia harus pergi mencari bahan pakaian dalam dan menolak tawaran Gongsu. Pada malamnya, Gongsu terlihat berdiri di depan apartemen berniat menunggu Soyun pulang dari pekerjaannya. Dan saat Soyun sudah pulang, mereka berdua pun masuk ke apartemennya Soyun. Dan di situ Gongsu diceritakan ia mengutarakan perasaannya kepada Soyun sambil terlihat memberikan sebuah cincin sebagai tanda perasaan cintanya Gongsu. Tetapi diperlihatkan Gongsu yang lagi-lagi tidak memakai gelang ajaib pun ia pun ditolak Soyun pada momen itu. Dan membuat Gongsu ini sangat kecewa. Dan pada suatu hari Gongsu pun terlihat berdiri di sebuah basement parkir sedang menunggu seseorang sambil memakai gelang ajaib. Yang ditunggunya ternyata adalah seorang wanita. Dan saat Gongsu menyapa wanita yang sudah berada di dalam mobilnya itu, wanita itu terlihat kesal dan tidak suka dengan Gongsu. Tetapi saat wanita itu keluar dari mobil dan mendekat, ia malah langsung berubah dan seperti biasa, berkat gelang ajaib, wanita ini malah langsung mengajak Gongsu ke hotel untuk cangkul-mencangkul di ladang kebanjiran sampai naik haji ya dengan Gongsu ini ya. Dan singkat cerita, tujuan Gongsu mendekati wanita itu ternyata wanita itu adalah seorang desainer juga. Dan Gongsu berniat mengambil desainnya untuk dipresentasikan dengan bosnya di kantor pada besok harinya. Bos yang melihat desain bagus itu pun langsung senang dan memuji Gongsu. Lalu scene pun menampilkan saat Gongsu yang sedang memperhatikan Soyun dari kejauhan. Tetapi Soyun malah didatangi oleh seorang pria yang sedang mabuk yang ingin mengganggunya. Gongsu yang berniat membantu, ia malah didahului oleh Mr. Lee yang datang untuk membantu Soyun. Dan saat preman mabuk sudah pergi, Mr. Lee malah mengambil sebuah kalung dari kantongnya dan memberikan kalung itu kepada Soyun. Tetapi selang beberapa saat, ada seseorang yang tidak dikenal menelpon Mr. Lee. Yang ternyata itu adalah Gongsu yang menyamar menggunakan nomor private dan bilang kalau ada seseorang yang mencurigakan mendatangi mobilnya Mr. Lee dan berlari setelahnya. Yang dimana Gongsu menelpon bertujuan untuk menjauhkan Mr. Lee dari Soyun pada waktu itu. Setelah Mr. Lee pergi, Gongsu pun menghampiri Soyun dan ia memutuskan memakai gelang ajaib pada waktu itu. Soyun pun langsung terpesona melihat Gongsu berkat gelang ajaib yang dipakainya. Lalu suatu hari, Soyun dan Gongsu diperlihatkan hanya tinggal berdua di kantornya mereka. Saat sedang sibuk mengangkat barang, Soyun terlihat malah ditelepon oleh Mr. Lee, yang ternyata diceritakan kalau Mr. Lee ini suka dan berniat untuk mendekati Soyun. Gongsu yang mendengar hal itu, ia pun cemburu, dan saat Gongsu membayangkan Mr. Lee dan Soyun bermesraan, Gongsu pun tidak terima dan ia pun langsung bergegas mencari Soyun di apartemennya sambil memakai gelang ajaib. Saat sudah sampai di tempat tinggalnya Soyun, Gongsu yang percaya diri pun langsung aja menyosor nih, mantap nih, menyosor bibir-bibir Soyun-Soyun-chan dan langsung melakukan adegan cangkul-mencangkul Soyun di ladang kebanjiran part 3 nih. Singkat cerita, pada besoknya Soyun dan Mr. Lee sedang mengobrol dan terlihat dekat. Gongsu yang diceritakan selalu memakai gelang ajaib itu, ia pun mendapat dampaknya yang dimana mukanya menjadi hitam seperti zombie. Mantap nih, ada zombie ya, mantap. Dan saat Gongsu berada di rumah, ia pun berniat untuk tidak menggunakan gelang itu lagi. Dan Gongsu berpikir kalau ia akan berusaha dengan kemampuannya sendiri agar bisa membuat Soyun jatuh cinta kepadanya. Hari-hari pun berlalu dengan memperlihatkan Gongsu yang selalu berusaha membantu Soyun di pekerjaannya. Gongsu juga diceritakan selalu membersihkan ruangan dan meja kerja Soyun, serta memberikan bunga kecil dengan pengharum ruangan di meja kerjanya Soyun. Soyun yang melihat kebaikan Gongsu,
Ia pun diceritakan sedikit demi sedikit tersentuh hatinya. Dan diperlihatkan Soyun menerima ajakannya Gongsu untuk jalan keluar seusai pekerjaannya mereka selesai. Dan singkat cerita, setelah hari-hari berlalu, diperlihatkanlah Soyun yang sudah menerima Gongsu sebagai pacarnya saat mereka berdua berada duduk di tepi sungai di sudut kota itu. Lalu Gongsu mengeluarkan gelang ajaib dan bilang ke Soyun kalau itu adalah gelang ajaib yang sudah tidak pernah ia gunakan lagi. Gongsu pun berniat membuang gelang ajaib itu ke sungai dan berteriak kalau ia akan selalu mencintai Soyun untuk selamanya. Dan filmnya pun berakhir dengan ending yang bahagia, cuy. Aduh nih. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini ada pesan-pesan nih, mantap nih. Pesan yang disampaikan di film ini adalah kalau kalian mencintai seseorang, maka berusahalah dengan kemampuan kalian sendiri untuk mewujudkannya. Nggak usah lah ya pakai gelang-gelang Ultraman ya, pakai benda-benda ajaib nih, selalu ada resikonya cuy. Lebih tepatnya lagi nih dari gua nih, rintis karir yang hebat, cari duit yang banyak, kerja yang rajin ya. Mantap nih, gua nih jadi demi teguh nih abis ini ya. Bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton First Love Second tahun 2017 di Google Chrome cuy. Ini buat kalian yang belum cukup umur nggak boleh nonton dulu ya, skip aja ya, kalian nonton SpongeBob aja cuy, atau Upin Ipin ya, mantap nih. Seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih banyak nih bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.